Halo teman-teman semua, pada video kali ini aku akan membagikan 4 alasan kenapa public speaking kita nggak maju-maju, beserta dengan solusinya. Sekarang ini memang aku merasa udah cukup percaya diri dengan bagaimana caraku tampil di depan umum, tapi percayalah teman-teman, ini nggak selalu kasusnya. Bahkan kalau misalnya teman-teman bandingkan videoku yang sekarang dengan video-video lamaku, itu kelihatan banget kayak ada perubahan, atau ada kayak tombol yang tertekan. Dan aku rasa untuk sampai ke titik ini, di mana aku merasa cukup bisa cas-cis-cus dan semacamnya, itu butuh banyak belajar dan juga butuh banyak membuat kesalahan. Dan seperti biasa, aku sudah mengumpulkan pelajaran-pelajaran itu dan menyajikannya dalam bentuk video. Langsung aja ke alasan pertama, kenapa public speaking kita nggak maju-maju. Yang pertama adalah kekurangan jam terbang. Jadi aku rasa soal public speaking ini sebenarnya kuncinya adalah untuk meningkatkan jam terbang. Makanya kadang aku nggak bisa pinpoint atau menunjuk di mana prosesku berubah dari nggak jago public speaking ke jago public speaking, karena nggak ada gitu, nggak bisa ditunjuk di satu momen di mana semuanya berubah. Semua ini perlahan-lahan terakumulasi dan terbentuk setelah sekian banyak jam terbang yang terkumpul. Sama kayak misalnya teman-teman sikat gigi atau cuci muka, nggak ada kan momen di mana kita kayak cuci muka terus besoknya langsung jadi bersih gitu wajahnya. Tapi proses dari kita kayak wajahnya nggak bersih jadi wajahnya yang bersih, atau giginya yang bernoda menjadi giginya yang cemerlang, semuanya kan butuh proses dan kita nggak bisa pinpoint hari atau momen di mana semua itu terjadi. Tahu-tahu setelah kita menjaga habits ini, kita menambah jam terbang setelah sekian tahun sikat gigi secara konsisten, barulah di situ ketika kita bandingkan before and after-nya kelihatan, oh kita udah progres dengan sangat jauh. Sama dengan public speaking, kadang-kadang kita tuh terlalu pengen untuk ngerasain momen perubahan itu, padahal sebenarnya yang perlu kita lakukan ya untuk sikat gigi dan lanjutkan aja, masukkan jam terbangnya terlepas kita melihat gigi kita warnanya udah berubah atau belum. Cara untuk menambah jam terbang diantaranya adalah lebih banyak angkat tangan pas ada presentasi di kelas. Pas dosen misalnya nanya siapa yang bisa jawab, angkat tangan. Atau misalnya ada presentasi kelompok, coba angkat tangan dan berikan pertanyaan kita ke kelompok yang lagi berbicara. Atau bahkan kalau caraku waktu itu adalah aku sering kali mendaftarkan diriku ke lomba-lomba meskipun nggak ada target untuk menang. Dengan aku kayak punya lomba, aku jadi ada rasa tekanan atau accountability di mana aku jadi kayak terpaksa gitu untuk belajar. Kalau nggak ya aku bakal menelan rasa malunya di belakang. Atau kalau pada waktu itu buatku konteksnya adalah ini sekolah udah memberangkatkanku dan mengizinkanku untuk pergi berlomba, tapi kok akunya jadi kayak main-main aja gitu. Nah, karena ada posisi di mana aku harus accountable ini, jadi aku lebih niat dalam meningkatkan jam terbang public speakingku dan juga belajar dan bersiap dengan lebih baik. Atau bahkan yang aku suka juga lakukan waktu itu adalah aku suka ngomong sendiri. Jadi, aku sering kali kayak di kamarku ini menganggap bahwa aku kayak lagi ada di talk show. Mungkin aku lagi diundang di podcast Endgame-nya Pak Gita Wirjawan, atau aku tahu-tahu jadi kayak presiden atau apa gitu yang berbicara di forum internasional. Nah, aku suka membayangkan diriku seperti itu. Bahkan kadang-kadang aku sampai ngebawanya ke sekolah dan sampai kayak teman-temanku tuh dulu kayak ngecap aku nih sebagai orang aneh yang suka ngomong sendiri. Saking seringnya aku kayak berbicara dengan diriku sendiri dan memainkan berbagai skenario di kepalaku. Tapi aku rasa beberapa tahun kemudian aku bersyukur melakukan itu karena itu membantuku untuk meningkatkan jam terbang ketika nggak ada opportunities dari dunia luar. Kemudian alasan kedua adalah kita nggak mendalami substansi, alias kita cuma modal omong doang. Nah, ini biasanya ada dua kasus yang aku lihat. Yang pertama, yaitu adalah kita beneran nggak punya atau nggak mendalami substansinya sama sekali. Ya, dimana solusinya untuk ini adalah kita coba untuk belajar lebih jauh tentang substansinya. Kita coba bukan untuk menghafal naskah, tapi untuk punya konsep dari substansi itu di luar kepala. Misalnya sekarang aku kalau misalnya diundang untuk ngisi webinar atau aku bikin video YouTube kayak sekarang, itu aku nggak ngafal skrip kata per kata. Kadang juga ketika panitia ngasih list pertanyaan, itu kadang aku cuma nge-browsing aja tapi aku nggak nyiapin pertanyaannya. Karena secara umum aku merasa bahwa konsepnya itu udah ada di luar kepala, sehingga mau kayak gimana pun ditanyanya, itu aku bisa dengan percaya diri menjawab atau percaya diri menyampaikan seperti ini. Mungkin di jangka pendeknya, kalau misalnya ada acara atau ada sesi tentang topik tertentu, misalnya kita mau presentasi soal suatu riset yang kita lakukan atau kayak tugas dari perkuliahan gitu, mungkin memang baiknya kalau misalnya itu bukan topik yang kayak berkelanjutan ada di hidup kita, baiknya memang kita baca atau punya kayak sesi intensif buat mengetahui lebih dalam tentang topik-topik itu. Baca lebih banyak jurnal, video YouTube, dan semacamnya. Tapi kalau misalnya ini adalah sesuatu topik yang berulang di kehidupan kita, kalau misalnya orang-orang sering banget nanya aku tentang YouTube, public speaking, belajar bahasa, dan semacamnya, dan itu adalah topik yang berulang, aku nggak perlu kayak ngehafal atau kayak riset intensif seperti itu karena substansinya itu udah ada kayak di luar kepalaku. Dan ini aku rasa juga adalah hasil dari baca atau langsung aja terjun
mengumpulkan pengalaman dan akumulasi setelah sekian tahun inilah yang nantinya bakal jadi kayak substansi yang membuatku percaya diri ketika menyampaikan pendapatku di depan umum. Kemudian kasus yang kedua di sini adalah kita sebenarnya tahu atau kita sebenarnya cukup oke dalam substansi, tapi kitanya aja yang nggak merasa percaya diri. Misalnya kita merasa kita nggak cukup pinter, atau kita disituasikan di mana di ruangan itu orang-orang yang dengerin kita adalah orang yang jauh lebih pinter. Di situ biasanya kita langsung agak ciut dan kita kayak punya imposter syndrome, merasa kita ini kayak penipu, kita nggak pantas ada di sini dan semacamnya. Bahkan teman-teman, perasaan kayak gini tuh nggak cuma datang di kita-kita aja yang mungkin merasa kayak orang biasa. Bahkan ini juga part-time jobku sekarang, yaitu kayak kursus YouTube, di mana aku banyak nge-review video-video bahkan kayak profesor, bos-bos dan semacamnya. Mereka tetap juga punya imposter syndrome ini di level mereka seperti itu. Selalu aja kayak ada rasa langit selalu ada di atas langit, yang mana untuk beberapa kasus mungkin membantu dan kayak ini adalah pepatah yang bagus. Tapi untuk konteks ini, ketika kita berpikir kayak gitu, selalu merasa kurang dan semacamnya. Jadi mungkin solusinya di sini adalah untuk fokus ke hal-hal internal yang mungkin nggak berkaitan banget dengan public speaking, tapi berkaitan dengan bagaimana cara kita melihat diri kita, narasi kita tentang diri kita, dan juga kayak kepercayaan diri kita secara umum. Menurutku di sini ada baiknya kita coba meyakinkan diri sendiri bahwa soal public speaking dan semacamnya ini itu adalah perjalanan dan kisah kita pribadi. Terserah mau si A, si B, si C itu public speakingnya udah sebagus apa, dia punya kisahnya sendiri, backgroundnya sendiri, garis startnya sendiri, dan begitu pula dengan diriku. Jadi coba untuk yang kasus kedua ini fokuskan ke situ. Kemudian kemungkinan ketiga adalah kita terlalu memikirkan pendapat orang, alias di sini kita takut salah. Solusinya di sini adalah untuk coba nge-reframe pendapat atau pandangan kita terhadap kesalahan. Daripada kayak melihat kesalahan ini sebagai sesuatu yang harus dihindari, coba lihat kesalahan ini sebagai kayak bagian dari namanya hidup. Jadi mau kita public speaking, mau kita belajar, mau kita kuliah, mau kita jadi ayah, jadi ibu, semuanya dalam apapun yang kita lakukan, di bidang apapun, pasti sejauh apapun kita bakal aja tetap ada kesalahan. Makin kita bisa merasa damai dengan kesalahan itu, justru semakin jarang lagi kita membuat kesalahan. Katakan kalau misalnya public speaking itu kemungkinan kita membuat kesalahan itu segini, tapi karena kita terus memikirkan tentang membuat kesalahan, jadi kemungkinannya itu naik di sini. Sekarang ini aku juga merasa bahwa justru kesalahan-kesalahanku itulah yang paling membuatku berkembang. Ini bukan berarti kita harus kayak sengaja buat kesalahan dan semacamnya, tapi ketika ada kesalahan yang murni beneran kesalahan dan kemudian kita menyadari itu, disitulah biasanya pelajarannya lebih berbekas. Aku banyak ikut lomba di mana aku nggak menang, aku sering coba ikut daftar kayak OSIS dan semacamnya, dan ketika aku ngomong di depan umum nggak ada kata-kata yang keluar, tapi dari semua pengalaman itulah aku paling banyak belajar. Di situ aku beneran kayak ke-highlight kesalahan-kesalahanku, kekurangan-kekuranganku, dan disitulah aku coba perbaiki. Bahkan di YouTube ini juga aku masih melakukan itu. Seringkali kadang-kadang aku dapat komentar kayak misalnya, "Bang, ini ngomongnya terlalu cepat," atau "Bang, ini katanya terlalu sulit, kamu kayaknya kurang pandai untuk menyesuaikan level." Seringkali aku dapat komentar-komentar kayak gitu. Dan aku rasa kadang-kadang komentar yang kayak ginilah yang meskipun agak nyelkit, tapi dia juga ada benernya, dan apa yang di-highlight-nya itu seringkali adalah hal yang krusial untuk meningkatkan kapasitasku dalam public speaking. Tapi juga selain itu, teman-teman, sadarilah bahwa sebenarnya orang lain juga nggak begitu peduli dengan kita dan kesalahan-kesalahan kita. Coba aja kalau misalnya aku tanya ke teman-teman sekarang, masih ingat nggak teman-teman kayak kesalahan si narasumber yang waktu itu datang ke sekolah waktu teman-teman kelas 10 SMA? Pasti enggak kan? Mungkin waktu momen itu orang-orang pada ketawa dan semacamnya, tapi habis itu orang lupa dan lanjut ke hidupnya masing-masing. Aku juga sekarang suka mikir kayak gitu. Tiap kali aku ada sesi public speaking di depan orang, di depan komunitas yang nggak aku ketahui, aku pikirnya orang itu nggak bakal peduli tentangku. Orang itu punya masalah yang lebih besar, yang lebih urgent di hidup mereka, dan setelah aku selesai dengan sesiku, mereka akan 5 menit kemudian mereka akan lupa dan aku nggak bakal terlintas lagi di pikirannya. Kalaupun misalnya aku terlintas di pikirannya, oh ya udah kan. Tapi pada akhirnya sebenarnya mau kita dipikirin sama orang, dibicarain sama orang atau enggak, kita harus coba misahin itu jadi hal yang di luar kontrol kita. Yang fokus kita harusnya ada di dalam kayak internal diri kita. Dan kalau misalnya kita udah percaya diri, meskipun kita buat kesalahan dan semacamnya, dan terlepas dari kesalahan kita tetap bisa memberikan sesi yang cukup berdampak. Kemudian alasan keempat adalah kita nggak minta feedback. Seperti yang aku bilang tadi, aku kadang nggak nyadar aku itu ngomongnya terlalu cepat, atau aku salah milih-milih kata. Sampai pada akhirnya ada orang yang nunjukin itu ke aku. Ada orang yang bilang ini, ada orang yang bilang itu. Nah, inilah yang dinamakan feedback. Bagaimana tanggapan orang lain. Tanggapan yang jujur, bukan yang kayak cuma dihalus-halusin supaya kita senang. Dulu aku suka menghindari yang namanya feedback, karena aku pengen menjaga egoku. Aku pengen merasa aku benar, aku pengen merasa aku udah bagus sesinya. Jadi kayak meskipun kata-kataku ngalir dalam kecepatan 1000 km per jam, aku tetap merasa itu udah bagus. Tapi ini tuh cuma membuat kita merasa baik aja.
yang sebenarnya membuat kita lebih baik itu ketika kita dapat feedback yang jujur. Jadi makanya dulu pas ada lomba debat atau lomba pidato, aku habis acara itu selalu nyamper ke jurinya dan minta feedback. Seringkali juga sebelum minta feedback, itu dari awal aku belak-belakan langsung ngomong ke jurinya, saya boleh minta feedback dari bapak atau ibu tidak? Dan dalam memberikan feedback ini, silakan untuk memberikan feedback sejujur-jujurnya, sejelek-jeleknya, semenyakiti-nyakitinya. Kayak kita udah sebut itu dari awal, supaya feedbacknya itu nggak dibungkus-bungkus, supaya kita nggak tersakiti, tapi kita emang beneran dapat pendapat jujurnya. Dan dari pendapat jujurnya itulah yang ngebantuku untuk pinpoint di mana aku salah, di mana aku kurang, di mana yang bisa aku tingkatkan lagi kualitasnya. Nah, awareness tentang semua itulah yang mengantarkanku ke titik saat ini, di mana public speakingku memang nggak sempurna, tapi aku merasa udah jauh lebih percaya diri, aku merasa bahwa aku punya style atau gaya penyampaianku sendiri, dan aku bisa berbangga dengannya. Terima kasih teman-teman, komen di bawah alasan mana yang menurut teman-teman paling relatable. Tonton video-video lainnya tentang public speaking dan self-improvement di sini, dan sampai jumpa pada video berikutnya.